Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Olinda Putri. Nah, pada video kali ini kita sudah sampai Superlab 4 ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja di sini saya akan kasih tutorial kalian cara downloadnya. Nah, di sini itu sudah ada drive, nanti akan saya taruh di kolom komentar ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik Superlab 4, lalu kalian bisa klik download nih. Nah, kalau sudah terdownload, kalian bisa buka Superlab 4-nya, nanti akan langsung diarahkan ke Cisco paket tracernya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah buka Cisco-nya. Nah, di sini pilih yang dock aja. Lalu kalian sesuaikan. Saya akan perkecil saja seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada berbagai topik seperti VLAN dan ranking sampai ke NTP server. Nah, langsung saja ke task atau instruksi yang pertama ya teman-teman, yaitu part 1, basic configuration. Nah, seperti biasa di sini kita tuh disuruh konfigurasi hostnya pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display, lalu konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari switch yang pertama, ke CLI, masuk ke enable, lalu conf t, lalu host 1, lalu baru enable secret SID. Lanjut ke switch yang ini bawahnya atau switch 2, kita ke enable conf t, host switch 2, lalu enable secret SID. Maaf, salah ketik, ini tidak ada spasinya. Oke, seperti ini. Lalu kita lanjut ke ini, router yang ini, router 4. Kita bisa enable conf t, host RTL strip 4, lalu enable secret SID. Lanjut ke router yang bawahnya, router 5 nih. Kita bisa buka, lalu ke CLI, enable conf t, host RTL strip 5, enable secret SID. Kita lanjut ke switch yang ada di bawahnya, yaitu switch 3, enable conf t, host 3, enable secret SID. Lanjut ke switch yang 4, CLI, enable conf t, host switch 4, enable secret SID. Lalu kita lanjut ke router 1, enable conf t, lalu host RTL strip 1, lalu enable secret SID. Kita lanjut ke ini multi layer switch 1-nya, CLI, enable conf t, host M1, enable secret SID. Lalu lanjut ke switch yang 5, CLI, enable conf t, host switch 5, lalu enable secret SID. Lalu kita lanjut ke router yang ini nih, router 2, enable conf t, host RTL 2, enable secret ID. Lalu ke router 3, CLI, enable conf t, host RTL 3, enable secret ID. Lanjut ke switch ini, switch 6, enable conf t, host 6, enable secret SID. Lalu switch yang ke-7, enable conf t, host switch 7, enable secret SID. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, di sini untuk part 1-nya itu sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke part yang kedua, yaitu konfigurasi Ether channel switch 1 dan switch 2. Nah, ini switch 1, ini itu switch 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi Ether channel yang LACP.
untuk ID-nya itu kita pakai 1. Lalu yang sys 1 nanti kita kayak aktif, yang sys 2 juga pakai pasif. Nah, di sini kita itu akan menyatukan port yang ini ya, teman-teman. Ini kan ada 3 port ya, teman-teman. Lalu kita akan satukan portnya menjadi port 1. Kita bisa buka sys 1-nya. Untuk konfigurasinya kita cek dulu untuk interface-nya nih. Karena ini interface-nya itu tertutup, jadi kita cek dengan sebentar. Doso CTP maaf, bawakan. Nah, oke, seperti ini. CDP night port. Nah, di sini ada port 1, 2, dan 3 ya, teman-teman. Yang terhubung ke sys 2 ya, teman-teman. Nah, kita ketikkan interface range IFA 1/3 FA0 21-3, lalu ketik channel strip group. Lalu ini itu ID-nya itu 1. ID-nya 1, lalu modenya itu aktif ya, teman-teman. Kita juga ketik channel protokol. Nah, di sini protokolnya itu kita tuh disuruh memakai LACP. Lalu kita bisa enter. Kita cek dengan doso ether summary, kita singkat dengan sum ya, atau sum. Nah, di sini sudah menjadi satu grup atau satu port ya, teman-teman, yaitu namanya itu port 1. Protokolnya itu LACP. Nah, kita juga konfigurasikan di sys 2-nya. Kita cek dulu dengan doso DP naik port. Salah ketik. Harusnya itu CDP. Nah, seperti ini. Nah, ini itu yang terhubung ke sys 1 itu ada FA1 sampai 3 juga ya, teman-teman. Kita ketik interface range FA0/1 sampai 3. Lalu channel strip group ID-nya 1. Modenya itu pasif. Lalu kita lanjut ketikkan channel protokol maaf, ini kita ketikkan lagi ya, teman-teman, LACP. Lalu kita cek dengan doso either sum. Ini saya mau hapuskannya. Nah, di sini sudah menjadi satu grup ya, teman-teman. Yang protokolnya itu LACP. Nah, sekarang kita coba lihat di sini kan masih udah hijau semua ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan ke part yang ketiga nih, yaitu konfigurasi VLAN dan terangnya di sys 1, sys 2, dan router 4.
Nah, seperti biasa kita itu di sini akan buat VLAN dulu. Nah, di sini untuk VLAN-nya itu ada VLAN 7. Di sini ada VLAN 7, VPAN 9. Terus kita akan konfigurasi allow VLAN, terus juga konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, kita konfigurasikan dulu di switch satunya. Nah, di sini sebentar, di sini kan switch satu itu kan pakai yang IP DHCP. Jadi di sini kita juga akan buat untuk VLAN 7-nya. Kita ke PC 1, maaf switch satunya. Nah, di sini kita bisa ketikkan VLAN 7, name VLAN 7, lalu VLAN 8, name VLAN 8, VLAN 9, name VLAN 9. Kita akan masukkan interface-nya ya teman-teman. Nah, di sini VLAN 8 itu 0/5 sama 0/4. Kita ketikkan exit dulu, lalu interface range FA 0/4 sampai 5. Lalu switchport mode akses, switchport akses VLAN 8, maaf. Lalu spanning tree port flash, exit. Sekarang kita lihat yang ada di sini. VLAN 9 itu portnya itu 7 sama 6, berarti 6 sampai 7. Kita masuk lagi ke switch 1. Kita ketikkan interface range FA 0/6 sampai 7, lalu switchport mode akses, switchport akses VLAN 9, spanning tree port flash, lalu exit. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk terangnya ya teman-teman. Nah, berarti di sini tuh terangnya itu ada 2 nih, yang menuju ke router 2 dan yang menuju ke switch 2. Kita bisa ketikkan interface FA 0/8, lalu switchport mode terang, switchport terang allow. Setelah itu kita exit. Kita akan masuk ke port yang switch 2 nih, yaitu tadi itu port 1. Kita bisa ketikkan interface, lalu switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 7 sampai 9. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di switch 2-nya. Kita buka switch 2. Kita exit dulu. Nah, kita akan buat VLAN 7 sampai 8 aja. Kita ketikkan VLAN 7. Name, berarti name VLAN 7 ya. Bentar. Name VLAN 7, lalu VLAN 8, name VLAN 8, lalu exit. Nah, di sini kita juga akan masukkan interface-nya teman. Nah, di sini ini sebentar. Kita cek yang interface yang di VLAN 7-nya. Di sini untuk VLAN 7 itu ditemukan pakai interface FA 0/4 dan pastinya ini 5 ya, teman-teman. Ini 5 benar. Lalu yang ini itu 7, yang ini itu 6. Berarti 6 sampai 5 yang VLAN 8, yang VLAN 7 itu tadi berarti 4 sampai 5 ya. Kita bisa mengetikkan interface range FA 0/4 sampai 5. Maaf. Seperti ini ya. Lalu switchport mode akses. Switchport akses VLAN 7, spanning tree port flash. Lalu kita bisa exit.
Lalu kita masukkan interface yang di VLAN 8. Kita bisa mengetikkan interface range FA0 slice. Tadi berapa? Tadi itu berarti 6 sampai 7 ya? 6 sampai 7. Mode akses, switchboard, akses VLAN 8. Spanning tree port flash. Nah, sekarang kita akan terang juga ke seat 1, berarti dia juga portnya itu sama, yaitu per 1. Interface 1, lalu switchboard mode terang, lalu switchboard terang allow VLAN 7 sampai 8. Lalu sekarang kita akan konfigurasikan di router 4. Di router 4 yang benar teman-teman. Oke, nah di sini untuk di router 4 itu konfigurasi DHCP, IP DHCP server, dan dengan DNS ini ya teman-teman, 192.168.1.3. Terus juga kita akan konfigurasikan juga alamat IP address di router 4. Kita masuk ke router 4. Kita bisa masuk ke enable lagi, lalu SID, config. Nah, di sini kita lihat dulu portnya yang terhubung ke lewat di ini 0/1 ya teman-teman. Kita nyalakan dulu portnya. Interface gig 0/1, maaf. Sebentar, kita cari dulu interface gig 0/1. Ini benar. Lalu no SH atau no shutdown. Lalu exit. Nah, lalu kita coba lihat sudah hijau atau belum. Nah, oke, ini sudah hijau. Nah, sekarang kita akan masuk ke kita akan membuat sub interface untuk VLAN 7 sampai 9. Sebentar. Kita bisa ke ini yang gig tadi. Ini titik 7. Lalu encapsulation.1q7. Lalu IP address 192.168.7.1. Kita pakai alamat IP yang pertama, lalu 255.255.255.0. Exit. Lalu untuk VLAN 8, ini berarti 8. Lalu kita masukkan ke encapsulation.1q8. Lalu IP-nya berarti ini 8.1. Lalu exit. Ini 9. Lalu encapsulation.1q9. Lalu IP address-nya ini 9. Lalu kita bisa exit lagi. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan disuruh untuk konfigurasi DHCP-nya nih. Kita bisa mengetikkan IP DHCP full VLAN 7. Untuk networknya itu berarti 192.168.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya berarti 192.168.7.1. Lalu untuk DNS-nya itu berarti mengikuti yang ini 192.168.1.3. Lalu exit. Lalu kita buat yang 8. Ini VLAN 8. Lalu networknya masukin berarti ini 7.0. Maaf, 8.0. Lalu default routernya berarti 8.1. Lalu DNS, exit. Lalu yang 9, networknya dimasukin 9.0. Lalu ini benar 9 DNS, lalu exit. Nah, oke, seperti ini. Nah, sekarang kita tuh disuruh kecualikan IP address router 4 dari DHCP-nya ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja. Nah, untuk IP address itu kita jadikan sebagai default router, yaitu yang 7.1, 8.1, dan 9.1. Kita bisa mengetikkan IP DHCP exclude strip address
192.168.7.1, lalu yang 8.1, lalu yang 9.1. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman, kita sudah selesai mengecualikan IP address-nya nih. Nah, sekarang kita akan coba cek untuk IP DHCP-nya. Kita bisa buka PC 1. Sebentar. Kita buka PC 1. Desktop, IP configuration, DHCP. Oke, ini sudah mendapatkan IP. Lalu di PC 2, desktop, IP configuration, DHCP. Ini juga sudah mendapatkan IP DHCP. Lalu PC 4, desktop, IP configuration, DHCP. Ini sudah mendapatkan. Lalu ini desktop, IP configuration, DHCP. Oke. Di sini sudah mendapatkan IP DHCP semuanya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ping atau kirim surat. Misalnya ini dari VLAN 9 ke 8. Ini violet. Kita coba lagi ya teman-teman. Oke, di sini dia itu sudah successful ya teman-teman. Nah, kita juga coba yang PC 4 ke PC 6. Ini violet, kita coba lagi. Oke, di sini itu dia itu sudah successful ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke part 4, yaitu konfigurasi Ether channel di switch 3 dan switch 4-nya ya teman-teman. Nah, di switch 3 dan switch 4 itu sama, yaitu ada ini ya teman-teman, 3 yang terhubung. Lalu kita akan menyatukan port tersebut dengan Ether channel. Nah, di sini untuk Ether channelnya itu maka yang PHGP, lalu ID-nya itu 2, lalu untuk switch 3 itu disable, untuk switch 4 itu auto. Kita buka switch 3. Kita ketikkan enable SID config. Kita seperti biasa, kita cek dulu ya teman-teman dengan doso CDP nightboard. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk yang terhubung yang ke switch 4 itu FA0/2 sampai 8. Di sini kita bisa mengetikkan interface range FA0/2 sampai 3, FA0/8 seperti ini. Lalu ketikkan channel strip group, ID-nya itu kan tadi 2 ya. Lalu untuk modenya itu desirable. Lalu ketikkan channel strip protocol PAGP. Kita cek dengan doso either summary. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini portnya itu 2, terus protokolnya itu PAGP, lalu ini juga sudah masuk, portnya juga di sini sudah masuk ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan juga di switch 4. Lalu di sini kita akan lakukan seperti tadi, yaitu doso CDP. Nah, di sini yang terhubung ke switch 3 itu 1, 2 sama 7 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketikkan interface range FA0/1 sampai 2, FA0/7. Lalu ketikkan channel strip group, lalu mode masukkan ID-nya dulu, modenya itu berarti auto. Nah, lalu kita juga ketikkan channel header channel strip protocol
lalu PAGP, lalu tusuk summary. Nah, di sini sudah masuk ya portnya itu 2, protokolnya itu PHP, dan untuk portnya itu sudah ada yang 1, 2 sampai 7-nya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba cek di, nah ini sudah hijau semua ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke part yang kelima, yaitu konfigurasi VLAN dan tracking di switch 3, switch 4, dan router 5. Biasa kita tuh, nah seperti biasa kita itu disuruh untuk konfigurasi VLAN dulu. Nah, di sini cuma ada 2 VLAN ya, teman-teman, yaitu VLAN 5 dan VLAN 6. Untuk seperti biasa kita tuh konfigurasi all VLAN, lalu konfigurasi port pada semua interface yang terhubung ke PC, lalu nanti ini IP DHCP. Nah, kita buat dulu VLAN-nya di switch 3. Sebentar. Ini kita exit, lalu kita buat VLAN 5. Lalu name VLAN 5, lalu VLAN 6, name VLAN 6. Lalu exit. Nah, selanjutnya kita lihat dulu portnya ya, teman-teman. Nah, di sini ini tuh slash 4. Sebentar, ini untuk yang di 5 itu yaitu FA0/6. Ini itu FA0/7. Ini 67. Lalu yang ini itu 445. Kita buka lagi switch-nya. Lalu ketikkan interface range FA0/6 sampai 7. Maaf, ini tidak saya spasi. Lalu switchport mode akses, switchport akses VLAN 5. Spanning 3 port phase, exit. Lalu interface range FA0/4 sampai 5, switchport mode akses, switchport akses VLAN 6, spanning 3 port phase, lalu exit. Nah, lalu kita juga akan terang yang ke router 5 dan switch 4. Kalau ke router 5 itu dia itu menggunakan FA0/1. Kita bisa kasih 3 lagi. Ketikkan interface FA0/1, lalu switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 5 sampai 6. Lalu kita exit, lalu kita juga terangkan ke yang switch 4, yaitu melalui port 2 ya, teman-teman. Kita interface port 2, switchport mode terang, switchport terang allow 5 sampai 6. Nah, sekarang juga kita akan konfigurasikan di switch 4-nya. Exit. Nah, kita akan buat VLAN-nya dulu. VLAN 5. VLAN 5, lalu name VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6. Exit. Lalu kita lihat portnya. Nah, di sini untuk yang di VLAN, sebentar. Untuk yang di VLAN 5, di sini itu dia itu menggunakan FA0/5 sampai 6. Lalu yang di VLAN 6 dia itu menggunakan FA0/3 sama 4. Kita masuk lagi ke switch 4-nya. Kita bisa ketikkan interface range FA0/5 sampai 6, switchport mode akses, switchport akses VLAN 5, lalu spanning 3 port phase, lalu exit.
interface range FA0 slash switchboard mode access, switchboard access VLAN 6, spanning tree port face, lalu exit. Lalu kita juga terang yang mengarah ke switch 3. Melalui itu, kalau di sini juga portnya itu 2, kita bisa mengetikkan interface 2 switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 5 sampai 6. Nah, lalu selanjutnya kita akan konfigurasikan di router. Karena di sini juga sama, kita itu akan konfigurasi DHCP. Nah, pertama-tama kita lihat dulu. Di sini terima ke switch 3 itu melalui gig 0 slash 2. Kita bisa buka router 5. Kita akan nyalakan dulu portnya nih, teman-teman. Enable SID config. Lalu di sini kita ketikkan interface gig 0 slash 2. Lalu kita bisa masukkan IP-nya atau nusudon dulu, nusudon. Nah, sekarang kita akan buat sub interface untuk VLAN 5 dan VLAN 6. Ini interface gig 0/2.5, lalu encapsulation.1q5, lalu masukkan IP-nya, IP address 192.168.5.1. Lalu subnet bus-nya ya 255. Nah, kita buat untuk VLAN 6 interface ini 6, lalu encapsulation.1q6, lalu masukkan IP-nya. Itu berarti ini tuh 6.1. Nah, seperti ini, kita exit. Nah, ini kan kita tuh sudah konfigurasi untuk VLAN-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP-nya. Kita bisa mengetikkan IP DHCP full VLAN 5, lalu masukkan network-nya. Network itu 192.168.5.0, lalu 255.255.255.0, lalu default routernya berarti 192.168.5.1, lalu untuk DNS-nya disesuaikan yang ada di instruksinya, yaitu DNS 192.168, lalu 1.3, lalu exit, lalu buat yang VLAN 5. Maaf, VLAN 6. Ini 6. Default router. Exit. Nah, oke, kita sudah buat IP DHCP untuk VLAN 5 sampai VLAN 6 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita juga akan kecualikan nih yang ini. Di sini ketikkan IP DHCP exclude address 192.168.5.1, lalu yang 6. Nah, oke, kita sudah kecualikan IP address-nya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan cek IP-nya nih. Kita ke VLAN 6 terlebih dahulu. Desktop, IP configuration, DHCP. Ini sudah mendapatkan, lalu yang ini. Ini juga sudah mendapatkan IP DHCP, lalu yang di VLAN 5. Sudah. Lalu yang di VLAN 5 juga yang ini. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang kita itu disuruh untuk melakukan konektivitas ya, teman-teman. Di sini saya akan kirim paket dari PC 18 ke PC 18. Bentar, ini kok susah. Ke 20. Ini violet, kita coba lagi. Oke, di sini itu dia itu sudah successful ya, teman-teman. Lalu kita juga coba ini sama ini violet, kita coba lagi. Oke, di sini itu dia sudah successful nih. Nah, lanjut ke part yang ke-6, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan core switch 1. Kita ini download saja atau hapus. Nah, di sini, nah, maksud dari core switch 1 itu adalah multi layer switch 1 ya, teman-teman. Jadi di switch 5, switch 6, dan multi layer switch 1. Nah, di sini kita akan konfigurasi VTP dulu server di multi layer switch 1. Kita bisa buka multi layer switch 1-nya. Enable SID config. Nah, untuk VTP itu di
di sini di multi layer satu itu akan saya jadikan VTP server. Terus nanti untuk switch 5, untuk switch 6 itu kita pakai VTP client. Jadi nanti ketika saya membuat VLAN, berarti nanti VLAN-nya itu 2, 3, 4. Untuk di multi layer switch 1 nanti itu secara otomatis itu di switch 5 dan switch 6. Itu akan ada VLAN 2 sampai 4. Kita konfigurasi VTP servernya dulu ya teman-teman. Ketik VTP mode server. Lalu ketik domainnya VTP domain. Di sini kita tuh disuruh memakai akademi ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan akademi. Nah, lalu di sini kita itu disuruh masukkan passwordnya. Di sini kita ketikkan VTP password. Kita itu disuruh pakai 1, 2, 3. Nah, sekarang kita itu konfigurasi kliennya di switch 5 ya teman-teman. Nah, ini itu tuh VTP mode client. Untuk domainnya itu harus sama ya teman-teman. VTP domain akademi. Lalu masukkan passwordnya. Nah, oke, seperti ini. Lalu di switch 6 konfigurasinya itu sama ya teman-teman. Ini VTP mode, lalu VTP domain akademi, lalu VTP password 1, 2, 3. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang di sini saya akan buat VLAN-nya terlebih dahulu di multi layer switch 1. Kita bisa mengetikkan VLAN 2 name VLAN 2, baru VLAN 3. Nah, VLAN 3, VLAN 4. Kita cek dengan doso VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita cek di switch ini 5. Kita cek dengan doso VLAN brief. Di sini belum ada, mungkin tadi konfigurasinya ada yang salah ya teman-teman. Kita akan ulang dulu. Kenapa tidak itu? Karena tadi itu di sini itu kita itu lupa untuk terang nih. Nah, di terangnya itu di ini multi layer 1 kita terangkan dulu. Kita bisa ketikkan interface range FA 0/4 sampai 5. Karena ini di multi layer, kita bisa ketikkan switchport terang encapsulation .1q, lalu switchport mode terang. Sekarang kita coba lihat di switch 5. Kita bisa VLAN brief. Masih belum ada ya, kita coba ke custom forward dulu. Kita cek lagi. Kita bisa cek dengan doso VLAN brief. Oke, di sini itu sudah ada ya teman-teman. Kita cek lagi nih di switch 6-nya. Kita ke enable, lalu SID conft. Nah, lalu kita cek dengan doso VLAN brief. Nah, oke, di switch 6 juga sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu kita akan masukkan interface-nya yang terhubung ke switch 5 terlebih dahulu. Nah, di sini saya cek dulu untuk di PC ini itu menggunakan FA 0/5. Lalu di sini menggunakan FA 0/3 ya teman-teman. Sebentar. Kita bisa masuk ke switch 5-nya. Kita ke enable lagi, lalu SID conft. Kita ketikkan interface, kita ketikkan interface range FA 0/3, lalu FA 0/3
5. Lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN tadi 2, spanning tree port fast, exit. Terus kita juga cek yang di sini PC17 yaitu menggunakan FA0/4, di PC14 sebentar. Di PC14 yaitu menggunakan FA0/6. Kita masuk lagi ke switch 5. Interface range FA0/4 sampai FA0/6. Oke, seperti ini. Lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN port fast. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita terangkan ya. Nah, di sini terangkannya itu ada 2. Sini, lalu ke sini. Kita cek di sini tuh FA0/ kita ke switch 5. Lalu kita bisa exit. Kita bisa menghentikan interface range FA0/1 sampai 2. Lalu switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 2. Nah, oke, seperti ini. Kita juga akan konfigurasikan di switch 6. Kita bisa ketikkan, bentar, cek dulu nih interface-nya. Di VLAN 2 ini dia itu menggunakan FA0/3, di sini menggunakan FA0/4. 5, 6. Terus ini tuh 8. Ini tuh 7. Interface range FA0/3 sampai 4. Switchboard mode akses. Lalu sekarang kita akan konfigurasi di VLAN 3. Ini kita exit dulu. Interface range FA0/5 sampai 6. Mode akses, super akses VLAN 3, spanning tree port fast, exit. Interface FA0/7 sampai 8. Ada akses VLAN 4. Nah, sekarang kita juga akan terangkan juga ke switch 5 dan multilayer switch 1. Di sini tuh melewati FA0/1 dan FA0/2. Interface range FA0/1 sampai 2. Switchboard mode terang, spot terang allow VLAN 2 sampai 4. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di multilayer switch satunya. Enable SID config. Nah, di sini kita masuk dulu ke interface VLAN 3. Ini kita masukkan IP-nya. Di sini untuk IP-nya itu ini. IP address 192.168 2.1 255.255.255.0. Kita buat sampai VLAN 4. Ini untuk VLAN 3. Oke, maaf teman-teman, di sini saya ada salah ketik ya teman-teman. Jadi kita bisa ulang saja. Di sini kalian bisa masukkan interface VLAN 2. Nah, lalu baru IP address kita masukin. Sebentar, ini berarti itu 2.1 ya teman-teman. 2.1, lalu baru exit, lalu masukkan interface VLAN 3. Lalu baru IP address ini 3.1. 3.1, lalu exit, lalu di sini interface VLAN 4. VLAN 4, lalu berarti di sini kita bisa ini berarti 4.1. Oke, seperti ini. Ini kita exit saja. Nah, sekarang kita juga disuruh untuk
konfigurasi IP DHCP di multi layer 1. Jadi DNS-nya itu bukan 1.2 tapi 1.3 ya. Kita bisa mengetikkan IP DHCP full VLAN 2 lalu network 192.168.2.1 maaf 2.0 lalu 255.255.0 routernya 192.168.2.1 lalu exit. Kita konfigurasikan juga untuk VLAN 3 dan 4. Kita ganti-ganti saja ya teman-teman angkanya. Di sini networknya berarti 3.0, lalu default routernya berarti 192.168.3.1 ini titik, lalu DNS-nya, lalu exit, lalu IP DHCP full VLAN 4, networknya dimasukin berarti 4.0, default router kita masukin berarti maaf ini DNS, default router berarti 4.1, lalu DNS ini, lalu di sini kalian bisa exit. Nah oke, di sini kita sudah membuat VLAN 2 sampai 4 ya teman. Nah sekarang kita akan coba kecualikan IP address-nya ya teman-teman. Jadi kita bisa ketikkan IP DHCP exclude strip address 192.168.2.1 enter, lalu IP DHCP ini 3.1 lalu 4.1. Nah oke, seperti ini ya teman-teman. Nah sekarang kita coba cek untuk DHCP-nya. Kita bisa buka PC yang ini, desktop, IP configuration, DHCP. Oke, di sini dia sudah mendapatkan IP. Lalu kita coba di PC yang ini. Sekarang kita coba ping juga. Di sini saya akan kirim dari PC 15 ke PC 10. Oke, di sini dia sudah successful ya teman-teman. Kalau kalian valid, kalian bisa coba aja lagi. Kita lanjut ke part yang ke-7, yaitu konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol atau RSTP. Jadi di multi layer switch 1, switch 5, switch 6. Di multi layer switch 1 kita itu akan jadikan sebagai root bridge pada VLAN 2, lalu switch 5 untuk menjadikan root bridge pada VLAN 3, dan switch 6 itu untuk menjadikan root bridge pada VLAN 4. Nah oke, kita langsung saja. Kita di multi layer switch 1-nya. Kita ketikkan spanning tree, VLAN-nya 2, rapid strip PVST. Maaf, ini harusnya itu root primary ya teman-teman. Nah oke, seperti ini. Ini saya akan kopikan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kita enter. Sekarang kita coba cek dulu dengan do show spanning tree. Kita singkat saja ya teman-teman, do show spanning tree. Oke, seperti ini. Nah, VLAN 2-nya sudah menjadi bridge is the root. Lalu di switch yang ke-5 ini kita exit. Kita ketikkan, maaf kita paste saja. Seperti ini. Kita cek dengan VLAN-nya itu VLAN 3. VLAN 3. Oke, seperti ini. Lalu kita cek dengan do show spanning tree. Oke, di sini di VLAN 3 dia itu sudah ada this bridge is the root ya teman-teman. Jadi sudah menjadi bridge. Nah, kita lanjut di switch 6. Kita masuk enable, lalu SID, lalu const. Ini kita pastikan saja nih. Nah, di sini itu di instruksinya itu di VLAN 4 ya teman. Jadi ini duanya menjadikan 4 saja. Nah, oke seperti ini ya. Lalu kita cek dengan do show spanning tree. Kita cari VLAN 4.
Nah, di VLAN 4 itu sudah ada bridge is the root ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke part yang ke-8 nih, yaitu konfigurasi addressing di server area. Di sini, berarti di sini ya teman-teman. Nah, kita akan konfigurasi dulu IP address di router 2 dan router 3-nya. Kita juga konfigurasi manual IP pada router. Di sini, kita buka dulu router 2-nya. Nah, ini router 2 itu terhubung ke sini. 4/0 dan 1/0. Kita nyalakan dulu ya teman-teman, kita masuk ke router 2-nya. Kita bisa masuk ke enable, lalu SID, lalu conft. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan interface A0 4/0 no shutdown exit. Nah, kita buat dulu untuk VLAN satunya. Nah, kalau kalian di sini, kalian di sini di C1 kita isikan dulu berarti interface FA4.0 terus titik 1, lalu IP add 192.1.1.255.255.255.0. Maaf, harusnya kita tuh konfigurasi. Harusnya itu kita konfigurasikan dulu encapsulation.1q ya teman-teman. 1. Baru kita masukkan IP-nya nih, IP add 192.168.1.1 lalu 255.255.255.0. Sekarang kita juga akan konfigurasikan di router 3-nya. Ini gig 0/2. Enable SID config. Gig 0/2. Masuk down. Exit, ketikkan yang titik 1. Lalu encapsulation.1q1 IP add 192.168.1.1 lalu 255.255.255.0. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di switch 7-nya. Enable SID config. Kita lihat dulu di sini. Ini portnya itu salah 1, 2/1, 3/1. Interface range FA1/1 lalu koma FA1/2 lalu koma FA1 kita cek dulu. Harusnya 2.1 ya teman-teman, ini kebalik, berarti ini 3/1. Ini baru 2, ini 1. Nah, oke, seperti ini. Enter. Salah, ini saya titik, harusnya koma. Lalu switchport mode akses. Switchport akses VLAN 1. Ini VLAN 1 itu default, jadi kita tidak perlu membuatnya. Terus di sini spanning tree port path. Exit. Kita akan terangkan juga ke router 3 dan router 2-nya. Kita bisa ketikkan interface range FA4/1 sama FA0/1. Switchport mode terang. Switchport terang allow VLAN 1. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan IP address-nya secara manual. Kita ke DNS. Desktop IP configuration. Di sini IP-nya itu 192.168.1.3. Ini saya kopikan saja. DNS-nya itu pakai IP sendiri. Kalau ke web server, desktop IP configuration, di sini 104, subnet mask, default gateway-nya itu 1.1, DNS-nya pakai IP DNS servernya juga. Maaf, 1.3. Konfigurasi di mail server. Ini pada 5.
Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba pastikan semua server itu dapat saling ping ke router 2 dan router 3. Tapi di sini saya akan ping di mail server saja. Command prompt ping 192.168.1. Oke, maaf, di sini saya lupa di router 3-nya. Ini IP itu bukan 1.1 ya, teman-teman. Nah, harusnya itu tadi itu kan 1.1 itu sudah dipakai router 2-nya, teman-teman. Jadi kita hapus saja dengan ketikan no saja, no IP. Kalau kita klik ulang, berarti 2.1. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan coba ping email servernya. 19 berarti 2.1. Kita ulang saja, teman-teman. Salah ketik, maaf. Saya kurang teliti. Ini satunya itu kelebihan. Ini harusnya ini seperti ini, 1.1 dulu. Oke, di sini TTL. Lalu kita coba ping yang di router 3, yaitu yang 2.1. Nah, ini DHU ya, teman-teman. Sekarang saya akan coba konfigurasi ulang di router 3. Oh ya, maaf, tadi saya salah konfigurasi. Nah, tadi kan IP-nya itu 2.1 ya. Nah, ternyata IP-nya itu 1.2, teman-teman. Di sini saya akan konfigurasi ulang dulu. Kita bisa masuk ke interface gig 0/2.1. Lalu ketikkan encapsulation.1q1. Ini kita no dulu. No IP address 192.168.1.2. 2.1 ya. 2.1 255.255.255.0. Kita ketikkan ulang. Ini IP-nya menjadi 1.2. Terus ini no-nya kita hapus, jangan lupa. Sekarang kita copek di mail server. Ke command prompt lagi. Kita coba ping lagi. Kita ulang, berarti ini 1.2. Nah, oke, di sini sudah TTL ya, teman-teman. Sudah berhasil. Nah, sekarang kita lanjut ke part yang ke-9, yaitu konfigurasi part security switch 7. Di sini pakai mode sticky, lalu sudah maximum MAC address-nya itu 1. Nah, oke, di switch 7-nya kita buka. Kita exit dulu. Nah, sebentar. Ini ya, teman-teman, interface-nya. Kita bisa enter. Ketik switch port mode access, port access, port strip security. Lalu port security MAC address-nya pakai yang sticky. Lalu flash-nya itu shutdown. Terus untuk maksimumnya itu 1. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjut ke part yang ke-10. Ya, itu poin to poin nih, teman-teman. Di sini kita akan konfigurasikan IP di router 1. Router 1, 2, 3, 4, 5 dan multi layer 1. Untuk IP-nya itu di sini ada yang tetap di display, teman-teman. Sekarang kita mulai dari router 2 dulu. Ini exit. Sekarang masuk ke interface yang menuju ke router 1. IP-nya itu 18 ya, teman. Kita bisa ketikkan interface FA 0/0, lalu IP address 10 10 10 18 255 255 255.252. Ini pakai 252 karena slash-nya itu /30. Ini saya akan kopikan saja. Bentar. Ini saya akan kopikan. Nah, oke, seperti ini. Kita enter. Nah, lalu ketikkan no shutdown.
exit. Nah, sekarang kita lihat nih, yang menuju ke sini itu 10.21 ya teman-teman. Portnya tadi itu FA, bentar, nih portnya itu FA1/0 ya. Kita ketikkan interface FA1/0, lalu IP address-nya tadi 21. Nah, seperti ini. Lalu no shutdown. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang di router satunya, di sini dulu gig 0/0 10.1 enable SID config. Nah, oke, seperti ini interface gig 0/0, IP address-nya tadi 10.1, no ESA atau no shutdown, exit. Sekarang kita coba cek yang 0/1 10.17. Ini 10.17. Kita ke router 1. Kita ketikkan 0/1 10.17. Seperti ini ya teman-teman. Shutdown, exit. Nah, di sini di router 1 itu ada 3 ya teman-teman. Sama yang kemudian 1, yaitu melewat gig 0/2, yaitu IP-nya 10.13. IP-nya tadi 13. No shutdown, exit. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 4. Di sini ada 2 jalur, yang ke router 1 sama router 5. Ini yang gig 0/0 dulu, IP-nya 10.5. Enable SID config. Ini kita interface gig 0/0, lalu IP-nya kita pasti saja. IP-nya itu 5 tadi. No shutdown, exit. Sekarang kita coba cek. Ini gig 0/2 itu 10.2. Lalu IP-nya 3.2 ya. Lalu no shutdown, exit. Lalu kita ke router 5. Router 5 itu ada 2 jalur juga, yaitu gig 0/0 dan gig 0/1. Ke enable SID config. Interface gig 0/0. IP-nya di 10.6. Nah, shutdown. Kita coba cek yang di sini, yang gig 0/1 10.9 ya teman-teman. Interface 0/1, titiknya itu 9. No shutdown. Terus di multilayer C1 itu ada ya ke router 5, router 3, dan router 1. Di sini kita akan konfigurasikan dulu yang ke router 1 dulu. Enable SID config. Interface-nya itu FA0/3. IP-nya itu 10.14 ya teman-teman. Karena kalian ikutin saja. Nah, di sini multilayer, jadi kita ketikkan switch port dulu. No switch port. Nah, seperti ini. Sebentar. Baru kita ketikkan IP address-nya nih di sini. Saya paste yang tadi. Titik 14. No shutdown. Sekarang kita ketikkan juga yang FA0/1 yang 10.10.
bentar, interface FA0/1, salah ketik, kurang spasi, lalu no switch port, lalu tadi 10.10 ya. Oke, seperti ini. Nah, shutdown. Terus kita cek juga yang ke router 3. Left A0/2 itu 10.26. Kita interface FA0/2, IP itu 26. Nah, oke, seperti no SH exit. Nah, oke, seperti ini. Lalu terakhir yang ke router 3. Di router 3 di sini ada 2 jalur ya teman-teman. Yang ke router 2 ke multilayer switch 1. Kita ketikkan dulu yang router 2, yaitu gig 0/2. Ini IP-nya itu 10.25 MF22 yang ini. Kita ketikkan interface gig 0/0, ini itu 10.22 ya teman. Maaf tadi ada salah, 10.22 benar. Lalu IP address 10.10.10.2 shutdown, exit. Terus ke yang multilayer switch 1 yaitu gig 0/1, yaitu IP itu 10.25. Gig 0/1 IP-nya itu 25. Lalu no SH exit. Nah, ini sudah selesai semua. Nah, sekarang kita itu disuruh untuk ping. Misalnya di sini saya akan ping dari router 4 ke 1. Ini gagal, kita coba lagi. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Kita lanjut ke part yang kita coba konektivitaskan lagi. Kita coba dari multilayer ke router 3. Ini ke router 3. Gagal, kita coba lagi. Oke, di sini sudah successful. Nah, sekarang kita akan konfigurasi part yang ke-11, yaitu konfigurasi OSPF ya teman-teman. Nah, konfigurasi OSPF ini kita lakukan di semua router. Di semua router yang ini, router 1 sampai 5 ya teman. Kita menuju ke router 1. Di sini untuk IP-nya itu pakai 10. Lalu terus kita konfigurasi passive interface yang terhubung ke klien, yang terhubung ke PC. Kita bisa ketikkan router OSPF 10. Networknya kita cek dulu. Nah, di sini kan berarti OSPF itu yang area yang ini. Ada tulisan OSPF 10.1, 10.2, dan 10.0. Kita bisa ketikkan network 10.10.10.0, wildcard-nya itu 0.00.3, areanya itu 0. Ini saya kopikan dulu. Nah, di sini ada 2 ya, yang ke multilayer 1 itu 10.13 dan 10.12. Ini kita ganti aja 10.12. Kita konfigurasikan di multilayer 1. Nah, oke, di sini sudah exit. Nah, ini kan di multilayer, jadi kita ketikkan IP routing dulu.
baru router OSPF10. Networknya tadi pakai yang 10.12. Oke, seperti ini. Terus ini terhubung juga ke router 5. Ini kan 10.10, 10.9, maka networknya itu 10.8. Terus ke router 5. Ini ada 2 jalur, yang ke sini sama ke sini. Kita konfigurasikan dulu yang ke multilayer 1. Kita buka networknya itu 10.8 ya teman. Ini kita exit. Kita bisa ketikkan router OSPF 10. Lalu IP-nya di 10.8. Lalu di sini coba lihat yang ke router 4. Ini kan 10.5 dan 10.6, maka kita akan networknya 10.4 ya teman. 10.4. Oke, seperti ini. Kalian lihat di sini, kalau di sini itu kan ada VLAN-nya, VLAN 5, 6 juga. Kita masukkan juga nih networknya. Di sini ketikkan networknya itu 192, 168, 5.0, ini 255. Areanya itu 6 ya teman. Kita konfigurasikan juga untuk VLAN 6. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kita tuh disuruh konfigurasi passive interface ke semua interface yang terhubung ke klien. Nah, kita juga akan konfigurasikan passive interface-nya. Kita lihat dulu. Nah, di sini router 5 itu terhubung ke switch 4, switch 3 melalui gig 0/2. Nah, kita masukkan dulu ke gig 0/2. Ini kita exit. Kita bisa ketikkan interface, passive strip interface, salah ketik, interface strip interface gig 0/2. Nah, tadi itu VLAN-nya itu 5 sama 6, berarti ini titik 5 dulu. Dan itu tadinya itu jalan exit ya teman. Ini saya masuk ke router OSPF 10 dulu. Nah, lalu di sini yang ini titik 6. Terus kita juga akan konfigurasikan di router 4. Kita ke router 4. Di sini kita ketikkan router OSPF 10. Networknya itu yang ke router 5 dulu, yaitu 10.4. Kita ketikkan ke router 1 dulu aja, karena networknya itu 10.0. Kita sudah pastikan ya teman-teman. Sebentar. Terus tadi 10.4. Oke, seperti ini. Terus sekarang juga kita akan konfigurasikan untuk VLAN-nya. Di sini itu ada VLAN 789. Kita ketikkan network 192.168.7.0.0.0.255. Areanya 0. Ini 8, 9. Sekarang juga kita akan konfigurasi passive interface karena ini terhubung ke klien. Jadi ini gig 0/1. Ketikkan passive strip interface gig 0/1. Ini VLAN 7 dulu. Oke, seperti ini. Lalu yang 9. Nah, seperti ini. Nah, kita coba cek di sini to show IP OSPF neighbor. Nah, di sini ada 10.17 dan 6.1. Nah, 6.1 itu VLAN yang ini, 10 yang titik 17 berarti yang di sini, yang di router 1 ya, di 0/1. Sekarang kita coba cek juga di router 4 to show IP route. Nah, di sini itu kan artinya OSPF. Di sini sudah ada yang networknya 10.8 dan 10.12 sama VLAN 5, 6 sampai 7. Sekarang kita akan coba ping ya. Misalnya
dari sini ke sini. Oke, di sini langsung successful. Sekarang kita coba konfigurasi untuk EIGRP. Kalau tadi di area ini OSPF, kalau di sini tuh EIGRP ini ada tulisannya ya teman. Nah, oke, berarti router 1 multilayer 1, router 2 sampai 3. Di sini kita buka dulu router satunya. Oh ya, di sini mengarah pakai gig 0/1 FA0/0 itu 10.16 karena itu 17 sampai 18 itu teman-teman. Networknya itu 16. Di sini kita bisa untuk RGB itu pakai 1. Nah, di sini juga kita akan disebutkan auto summary. Ini di sini exit dulu. Lalu ketikkan router EIGRP 1, networknya 10, 10, 10, 16, wildcardnya titik 3. Ini saya akan kopikan dulu sebentar. Lalu no auto summary, maafkan strip. Nah, terus kita konfigurasikan di multi layer 1 ini, berarti kita pakai 10.24 ya teman. Kita exit, kita ketikkan router EIGRP 1, networknya itu 10.24. Nah, terus kita juga akan konfigurasikan untuk VLAN-nya. Di sini ada VLAN 2 sampai 4. Ini salah buka. Ketikkan network 192.268.2.0.0.0.255. Terus ini untuk VLAN 3, ini untuk VLAN 6, 4. Nah, oke, seperti ini. Sekarang kita akan no auto summary. Nah, seperti ini. Kita juga akan konfigurasikan passive interface. Ketikkan passive strip interface VLAN 2. Terus ini VLAN 3, VLAN 4. Nah, oke, seperti ini. Kita akan konfigurasikan juga di router 2. Ini ada 2 jalur, yang ke sini sama VLAN 1. Ini 17-18, maka pakai 16. Kita ke router 2. Ini kita masuk dulu enable SID config. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan router OSPF 1 router EIGRP. Kita bisa masukkan networknya nih, berarti tadi kan pakai yang 16. Wildcardnya jangan lupa pakai 3. Oke, seperti ini. Terus ini yang ke sini 20 karena 21 sampai 22. Maka networknya itu 20. Kita bisa ketikkan terus kita akan konfigurasikan untuk VLAN 1. Network 2.1.2.5. Terus kita ketik no auto summary. Lalu yang ke router 3. Di sini ada 2 jalur, yang ke router 2 sama ke multilayer 1. Di sini kita bisa ketikkan router EIGRP 1. Networknya yang pertama 10.20 dulu. Yang tadi. Oke, lalu selanjutnya itu pakai 10.24 karena ini 25 dan ini 26. Kita buka lagi. 10.24. Terus kita ketikkan juga yang VLAN. Network 192.168.0.0.0.255. No auto summary. Sekarang kita coba kirim paket. Kita akan coba kirim dari web server. Maaf, kita ulang. Mail server ke PC 8. Ini file kita bisa coba lagi. Mail server ke PC 8.
Oke, di sini sudah successful. Lalu kita akan coba lagi mail server ke PC 10. Oh ya teman-teman, di sini kalian itu pastikan dulu nih, itu sudah mendapatkan IP DHCP atau belum. Nah tadi itu saya tuh nggak bisa karena ternyata PC 8 itu saya belum DHCP. Failed, ini kita coba lagi mail server ke PC 10. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita ke part 13. Selanjutnya kita ke part yang ke-13 yaitu configure notor redistribute. Nah, jadi di sini kan untuk ini kan wilayah SDF, untuk ini kan SGRP. Nah, kita akan meredistribute di router 1 dan switch 1. Ini maksudnya adalah multi layer switch 1 ya. Mungkin ini salah ketik, terus kita bisa masuk ke router satunya dulu. Ini kita konfigurasikan di router 1 dan multi layer switch 1 karena router dan multi layer ini terhubung ke OSPF dan EGRP. Jadi kita konfigurasikan di sini. Kita bisa buka router satunya dulu. Kita exit router EGRP 1 redistribute OSPF 10 metric. Oke. Satunya sampai 5. Di sini saya salah ketik, harusnya metric tapi ini saya pakainya A. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa exit. Di sini kita akan ketikkan router OSPF 1 redistribute ini SGRP. Maaf ya teman, di sini itu maaf ya, harusnya itu 10 ya, router OSPF 10 ini harusnya SGRP 1. Net salah, ini metrik ya, itu subnet. Nah seperti ini. Terus kita konfigurasi di multi layer switch satunya juga. Kita ke multi layer switch 1, enable SID conf, lalu ketikkan router EGRP 1, lalu redistribute OSPF 10 metriknya satunya tuh sampai 5 ya teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah oke, seperti ini. Lalu kita bisa exit, lalu ketikkan router OSPF 10, lalu redistribute EIGRP 1 metric strip type satunya 1, lalu subnet. Nah sekarang kita coba ping yang berbeda wilayah. Misalnya di sini ping dari VLAN 9 ke VLAN 1. Ini file, kita coba lagi. Oke, di sini sudah successful ya teman. Nah kita lanjut ke part yang ke-14 yaitu configure NTP server ya teman. Di sini yaitu konfigurasi NTP servernya. Berarti dibuka dulu untuk NTP servernya. Yang ini keys ke service ke NTP. Ini kita pastikan on, ininya enable. Kayaknya di sini kita disuruh pakai key 1. Passwordnya itu di sini 1, 2, 3. Terus kita akan configure NTP client di semua router dan multi layer switch. Kita mulai dari router 2 nya dulu. Di sini ketikkan NTP server 192.168.1.3, lalu NTP authenticate, lalu NTP authentication kayaknya 1 MD5 123, maksudnya itu passwordnya. Terus kita konfigurasikan di router 5 router 3. Di sini konfigurasinya itu sama ya teman.
Ini sudah. Nah, sekarang kita akan untuk mengeceknya di sini cek di router 2 saja. Di sini kalian ketik doso ntp. Di sini kalian bisa cek dengan doso ntp status. Nah, di sini kan tulisannya itu synchronize, jadi sudah sinkron, sudah berhasil. Nah, oke, di sini ya sudah. Sekarang saya akan lanjut ke 15, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Kita bisa DNS-nya kita buat dulu. Service ke DNS. Di sini kita on-kan dulu. Untuk namanya itu pakai yang untuk namanya itu akademi sekolahan.com. Untuk tipenya kita pakai tipenya record, addressnya itu 192.168.1.4. Jika sudah, kita bisa add. Lalu untuk yang tipe name, di sini namanya itu www.akademisekolahan.com. Hostname-nya itu akademisekolahan.com. Add. Kita buat lagi tipenya yang record. Namanya itu mail akademisekolahan.com. Untuk IP-nya itu sama 192.168.1.15. Nah, 1.5 itu. Jika sudah, kalian bisa add. Terus kita konfigurasikan juga yang web server. Kita bisa buka web server. Seperti biasa, kita ke service HTTP ke index.html, klik edit. Ini untuk welcome to, berarti menjadi welcome to sini. Nah, oke, di sini welcome to-nya itu kalian ganti menjadi akademi sekolahan.id. Lalu untuk di sininya kita ganti menjadi akademi sekolahan ID. Lalu kita bisa save. Yes. Sekarang kita coba cek. Di sini saya akan cek di PC yang ini. PC 1. Ke command prompt. Ketik ping akademi sekolahan.com. Nah, di sini awal-awal timeout ya teman-teman, tapi kita coba lagi. Nah, oke, di sini TTL. Nah, sekarang akan cek juga di web browsernya. Kita ke web browser. Ini emang lama ya teman-teman. Nah, oke, di sini kalian bisa ketikkan www.akademisekolahan.com. Lalu nah, ini sudah ada yang Akademi Sekolahan ID dan sudah ada welcome to Akademi Sekolahan ID. Nah, sekarang kita akan lanjut ke part 16, yaitu configuration email server. Nah, di sini kita akan buat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Nah, ini untuk selanjutnya itu 1, 2, 3 ya teman-teman, yaitu sama. Kita buka dulu saja email server. Ke email, maaf, saya service. Lalu ke email. Ini on. Domainnya itu pakai domainnya itu akademi sekolahan.com. Ini kita set dulu. Lalu usernya itu user 1 dulu, passwordnya itu 123. Lalu klik plus. Di sini untuk domainnya kan sudah ada ya, jadi kita ketikkan user 2, passwordnya itu 123. Lalu klik tab plus. Nah, ini kita akan coba di PC 18 dan di sini kita bisa buka PC 18. Lalu kita disuruh setup email kalian ya teman. Kita bisa, ini tuh PC 18 itu user 1, PC 19 itu user 2-nya. Ke ping dulu. Ping 192.168. Nah, ini sudah TTL nih. Nah, kita langsung ke bagian email di sini. Your name, namanya itu user 1. Untuk email address itu user 1. Akademi sekolahan.com. Incomingnya itu mail akademi sekolahan.com. Outgoingnya juga sama ya, jadi kita kopikan saja. Untuk username itu user 1, passwordnya 123. Sudah bisa save. Kita lakukan di PC 19 untuk user 2 nya. PC 19 kita bisa buka. Nah, ini PC 19 ini. Ke desktop IP configuration, cek dulu, ini kita DHCP dulu. Nah, oke. Nah, lalu kalian bisa ke command prompt, kita ping 192.168.1.5. Yang sudah TTL sudah berhasil. Kita akan ke email servernya nih. Username itu user 2, email address itu user 2
akademisekolahan.com. Incomingnya itu ya, akademisekolahan. Nah, oke, username-nya 2, password 1, 2, 3. Lalu save. Lalu di sini saya akan coba kirim pesan, misalnya klik compose, to-nya user 1, subjek di sini untuk subjeknya itu ya, maaf, user 1 akademisekolahan.com. Subjeknya misalkan ini tes. Di sini misalkan saya akan kirimkan pesan halo, lalu send, lalu cek di PC 18 ke email. Nah, ini sudah ada. Misalkan di sini saya akan balas. Misalkan di sini akan ketikkan hi, send. Kita coba lihat di PC 19. Lalu ke shift. Nah, di sini sudah ada hi. Nah, jadi PC 19 dan 18 sudah berhasil untuk saling mengirim email. Nah, terus kita lanjut ke part yang terakhir, yaitu configure access list. Nah, di configure access list kita akan lakukan di router 2 dan router 3. Kita akan mencegah ping dari semua VLAN ke server. Jadi nanti semua VLAN ini tidak bisa ping ke sini, ke VLAN 1. Kita buat router 2-nya. Di sini kita ketikkan IP access list extended. Nah, oke. Block ping. Nah, di sini namanya itu kita tuh disuruh pakai block ping. Terus deny ICMP any ketika networknya 192.168.1.0, lalu wildcard 255. Lalu ketik permit IP any, terus exit. Ini mengarah ke sys itu FA/1. Kita bisa maaf, maksudnya itu 4/0 ya teman-teman. Ini di sini kita bisa katakan interface FA 4/0, lalu IP access group, namanya itu block ping out. Lalu kita coba juga di router 3, IP, masuk enable dulu, enable SID config, lalu IP access list, namanya itu extended block ping oh ya, ini ada tipe. Ini harusnya S lagi. Nah, oke. Terus ketikkan deny ICMP any 192.168.1.0 wildcard-nya. Oke, seperti ini. Lalu permit IP any exit. Kita lihat, coba yang menuju setuju itu interface gig 0/2, interface gig 0/2, IP access group blocking, namanya out, access group blocking out. Oke, seperti ini. Untuk ceknya, misalkan tadi kan, sekarang kita coba nih, kita akan coba dari PC 2 ke ini DNS-nya. Nah, oke, di sini tuh file, karena tadi itu sudah tidak bisa di ping. Oke, di sini kita tuh sudah selesai mengkonfigurasi semuanya ya teman-teman. Kita sudah dari part 1 sampai ke part 17. Nah, oke, di sini untuk completion-nya itu kan masih 94% ya teman-teman. Kita coba cek result ke assessment item. Oke, nah di sini dia itu
ada yang sudah terchecklist, ada yang belum atau masih silang. Nah, padahal di sini tuh kita tuh sudah mengkonfigurasinya nih teman-teman. Nah, tapi tidak apa-apa, mungkin karena itu titik ke titik ya teman-teman. Nah, oke, sekian video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.